Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Telah dikisahkan dari seorang sahabiat yang cantik dan cerdas, ialah Sofiyah binti Huyai. Sofiyah adalah seorang wanita yang cerdas dan cantik. Beliau memiliki kedudukan yang terpandang, berparas cantik dan bagus diamnya. Beliau juga termasuk wanita yang ditawan bersama wanita-wanita yang lain karena ditinggal mati oleh suaminya. Suatu ketika, Sofiyah dipilih untuk Rasulullah dan beliau mengeluarkan selendangnya untuk Sofiyah. Hal itu sebagai pertanda bahwa Rasulullah memilih Sofiyah untuk dirinya. Ketika Rasulullah menghijami Sofiyah, beliau bertanya kepadanya, "Maukah engkau menjadi istriku?" Ketika Sofiyah menjawab, "Ya Rasulullah, sungguh aku telah berangan-angan untuk itu ketika aku masih musyrik. Maka bagaimana mungkin aku tidak inginkan hal itu, manakala Allah telah menginginkan aku untuk memeluk Islam." Selanjutnya Sofiyah telah suci dan masuk Islam. Rasulullah pun menikahinya. Sedangkan mahalnya adalah merdekanya Sofiyah. Lalu Rasulullah membawa pergi Sofiyah ke suatu rumah untuk menginap semalam. Di sana Rasulullah menginginkan diri Sofiyah, namun ia menolaknya. Maka timbullah rasa kekecewaan pada diri Rasulullah atas penolakan tersebut. Selanjutnya, Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju Madinah bersama bala tentaranya yang lain. Lalu mereka berhenti di Ka'bah untuk beristirahat. Pada saat itulah muncul keinginan untuk mengadakan walimatul Osh. Maka didatangkanlah Ummu Anas bin Malik. Beliau menyisiri rambut Sofiyah, menghiasi dan memberinya wewangian sehingga terlihat lebih cantik dan lebih putih pada diri Sofiyah. Kemudian Rasulullah masuk ke kamar Sofiyah. Sedangkan masih ada rasa kekecewaan pada diri Rasulullah atas penolakan yang tadi. Namun pada ajakan Rasulullah yang kedua ini, Sofiyah menginginkannya untuk menjalani malam pertama bersama Rasulullah SAW. Ketika malam pertama, Rasulullah bertanya kepada Sofiyah, "Mengapa engkau menolak diriku ketika kita menginap yang pertama?" Kemudian Sofiyah menjawab, "Saya khawatir terhadap diri Anda karena saya dekat dengan Yahudi." Maka berseri-serilah wajah Rasulullah yang mulia ini, serta lenyaplah rasa kekecewaan pada hatinya. Kemudian Rasulullah melewati malam pertamanya bersama Sofiyah ketika ia berumur 17 tahun. Ketika rombongan para kaum muslimin sampai di Madinah, Rasulullah perintahkan agar pengantin wanita tidak dipertemukan langsung dengan istri-istri beliau yang lain. Maka beliau turunkan Sofiyah di rumah sahabatnya yang bernama Harithah bin Nu'man. Nabi SAW memergoki Aisyah keluar sambil menutupi dirinya dan sambil berhati-hati agar tidak dilihat oleh Nabi SAW. Kemudian Aisyah masuk ke rumah Harithah bin Nu'man. Kemudian Rasulullah di luar menunggunya untuk keluar. Ketika Aisyah keluar, Rasulullah bertanya kepada Aisyah sambil tertawa, "Bagaimana menurut pendapatmu wahai mawar yang kemerah-merahan?" Kemudian Aisyah menjawab dengan rasa kecemburuannya, "Aku lihat dia adalah wanita Yahudi." Kemudian Rasulullah membantahnya dan bersabda, "La taquli dzalika fa innaha aslamat wa hasanat islamuha." Janganlah engkau berkata begitu, sesungguhnya ia telah Islam dan bagus keislamannya. Selanjutnya, Sofiyah berpindah ke rumah Nabi SAW yang menimbulkan rasa kecemburuan pada istri-istri Rasulullah yang lain karena kecantikannya. Mereka juga tidak mengucapkan selamat atas apa yang beliau raih. Bahkan dengan nada mengejek mereka mengatakan bahwa mereka adalah wanita Quraisy, wanita Arab, sedangkan Sofiyah adalah wanita asing. Bahkan suatu ketika sampai keluar dari lisan Hafsah kata-kata anak seorang Yahudi hingga membuat Sofiyah menangis. Kemudian Nabi SAW masuk, sedangkan Sofiyah masih dalam keadaan menangis. Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Sofiyah?" Kemudian Sofiyah menjawab, "Hafsah mengatakan kepadaku bahwa aku adalah anak seorang Yahudi." Kemudian Rasulullah bersabda, "Innaki la ibnatun nabi wa inna ammaki nabi wa innaki la tahtan nabi fa fima tafkharu alaik ittaqillaha ya Hafsah." Sesungguhnya engkau adalah putri seorang nabi, pamanmu adalah seorang nabi.
Suami pun adalah seorang nabi. Lantas, dengan alasan apa dia mengejekmu? Kemudian Rasulullah bersabda kepada Hafsah, "Bertakwalah kepada Allah, wahai Hafsah." Maka kata-kata Nabi ini menjadi penyejuk, penenang, dan keselamatan bagi Sofia. Selanjutnya apabila ia mendengar kata-kata mengejek dari istri-istri beliau yang lain, maka dia pun berkata, "Bagaimana bisa kalian lebih baik dariku? Suamiku adalah Muhammad, ayahku adalah Harun, dan pamanku adalah Musa." Kemudian Sofia wafat ketika ia berumur sekitar 50 tahun. Beliau dimakamkan di Baqi bersama ummahatul mukminin yang lain. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Mungkin cukup sekian kisah dari Sofia. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.